Kabupaten Sarmi, salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki perkebunan kelapa rakyat yang luas. Data BPS 2020 menunjukkan luas areal tanaman kelapa rakyat di Kabupaten Sarmi lebih dari 5.085 hektar. Dengan demikian, kelapa rakyat mempunyai posisi strategis dalam penyediaan komoditas kelapa di Kabupaten Sarmi. Namun sayangnya, pemerintah daerah setempat tak mampu mengoptimalkan potensi ini menjadi kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah daerah. Penelantaran Papua Home Industry Coconut Oil atau PICO di Kampung Kuentor Takar 3 di distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi selama berbulan-bulan adalah contoh nyata dari ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengurus rakyatnya. Dari pantauan Jubi TV tanggal 7 Juni 2024, terlihat bangunannya megah bagaikan perkantoran elit. Namun sayang, tidak ada aktivitas produksi untuk menghasilkan produk minyak Vesco dan sabun selama berbulan-bulan. Halamannya sudah tidak terawat. Dan semua karyawannya dirumahkan. Pemerintah harusnya bertanggung jawab dan bergerak cepat untuk menyelamatkan PICO Kuentor ini. Jadi PICO ini berjalan itu mulai dari 2013. 2013 Bapak dorong jalankan dengan alat yang sederhana. Dari mesin parut biasa, kini dari situ kita memanfaatkan itu, kita parut kelapa dengan mesin parut yang sederhana ini. Dengan itu akhirnya kunjungan dari Bupati Bapak Manibor datang melihat bahwa masyarakat di sini ada punya kemauan. Akhirnya Bapak Bupati, mantan Bupati Manibor ini perintahkan Bapeda. Dulu kan masih kepala dinas Bapeda, Pak Victor kepala dinasnya. Pak Victor PKI, dia perintahkan bangunkan rumah yang ada tinggal di pertama itu. Dengan itu mereka jalankan kegiatan berkelompok, disuruh ibu-ibu bikin berkelompok, ada bantuan dari Perinakop, mereka bagi-bagi kelompok-kelompok kerja itu dikasih bantuan mesin-mesin parut yang ada. Dengan itu mereka jalankan kegiatan ini jalan baik. Ini berapa kali pertemuan dengan pemerintah supaya PICO ini sudah masuk dalam aset kabupaten daerah dengan Provinsi Papua. Karena di Sarmi ini kebanyakan itu tanaman yang ada itu jangka panjang tahun itu kelapa. Dengan itu kita lapor kepada pemerintah supaya kalau bisa bangunkan PICO ini mereka bangunkan itu. Jadi sudah berjalan sampai tahun 2022 mereka PICO ini berjalan baik. Berjalan baik. Tiba-tiba pergantian manajer, PICO-nya sudah mulai kegiatannya macet. Dengan itu Bapak dorang mulai bicara kepada pemerintah supaya kalau bisa PICO ini diaktifkan kembali supaya bisa serap tenaga kerja adik-adik atau saudara-saudara yang sementara tamatan dari SMA sarjana yang punya skill bisa ditarik kerja di sini. Karena ini asep kabupaten dan asep daerah. Dengan itu Bapak dong usul kepada pemerintah. Sebab ini PICO ini dilihat bangunannya macam kayak kantor-kantor. Nah, dengan itu Bapak dong lihat ini kapan mau diaktifkan ini barang ini.
Jadi dari 2022 ya, dia semati nih? Dia semati. 2023 ini tidak beroperasi. Dia punya manajernya sudah tidak ada, sudah kembali ke Jawa. Sudah kembali ke Jawa. Jadi Bapak punya pesan untuk pemerintah kembali. Bapak punya pesan supaya anak-anak orang datang hari ini juga bisa bantu Bapak orang supaya bisa sampaikan langsung bahwa pemerintah harus aktifkan. Kami di Piko ini sejak Desember kemarin, itu kami ada pertemuan dengan Pak Kepala Bapeda. Ya, di situ beliau menyampaikan kepada kami untuk sementara waktu dirumahkan sampai dengan selesainya pilkada yang kemarin, pemilu. Di situ baru nanti ada tahap kelanjutan. Setelah habis pilkada kemarin sampai hari ini kami belum ada jawaban yang pasti dari pihak pemerintah Bapeda dalam hal ini Bapeda. Adakah pileg? Pileg yang kemarin, yang DPR. Pilkada kan belum. Iya. Dari tahun kemarin itu sudah memang tersendat. Dari tahun kemarin itu awal tahun Januari, Februari itu sudah tersendat. Itu kami sudah mulai mengalami kesulitan di lapangan untuk pembelian CCO dari minyak mentah ini, dari kubik, bahkan kami sendiri sebagai karyawan, kami itu gaji begitu sudah mulai tersendat. Iya, itu sudah mulai Januari, Februari itu sudah tersendat. Di situ kita masuk jalan lagi sampai di bulan, kalau tidak salah bulan Juli. Bulan Juli itu ada tersendat lagi. Tersendat itu panjang. Dia berlanjut sampai di bulan September. Baru jalan lagi. Jalan lagi sampai di Desember. Kami mendapat informasi dari Bapeda seperti begitu. Sampai sekarang ini belum ada jawaban dari Bapeda. Kalau di sini kami mengalami seperti begini, dampaknya lari ke masyarakat. Karena masyarakat kami di sepanjang Sarmi ini itu kebanyakan masyarakat bergantung di sini. Bergantung sih sekarang sementara keadaan seperti begini, kami di sini diistirahatkan, masyarakat juga kesulitan untuk menjual minyak. Jubi TV telah menghubungi Ketua Bapeda Kabupaten Sarmi dan Ketua DPRD Sarmi untuk mengkonfirmasi persoalan ini. Namun, keduanya menghindar untuk diwawancarai. Setelah mencoba menghubungi pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Agustinus Festus Moar, terkonfirmasi bahwa Piko Kwentor tidak berhenti, namun sedang mencari manajemen baru, dan dirinya menyayangkan pihak Bapeda yang sangat lamban menyelesaikan persoalan Piko. Jadi begini, Piko ini sebenarnya dia bukan berhenti. Tapi dia sementara kita lagi cari manajemen baru. Kita cari manajemen baru, cuma yang kelola itu adalah Bapeda dan Perindak. Mereka lambat dalam hal mencari seorang investor seorang yang menanamkan modal investasi terkait dengan pengelolaan kelapa ini mereka belum bergerak. Jadi yang jelas Piko itu bukan berhenti atau stop, tapi arahan pemeriksa itu dia harus dinaikkan statusnya karena dia menggunakan dana APBD, jadi statusnya harus berubah, dia harus jadi perusahaan. Jadi tanggapan orang Piko dia stop, tidak, lagi mencari manajemen baru. Baik. Semoga pemerintah daerah dalam waktu dekat dapat memberikan kepastian bagi para karyawan Piko dan terutama bagi kelompok masyarakat setempat yang menggantungkan ekonominya dari komoditas kelapa di Kabupaten Sarmi.